Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad. Pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini momentum kita memperingati Hardiknas tahun 2020 dengan Mas Menteri mengambil materi atau mengambil judul belajar dari coronavirus disease 19 atau 2019, karena virus ini keluar di akhir tahun 2019. Kita mengkaji di dalam kajian Syiar Sunnah ini, kita mencoba mengkaji bagaimana perjuangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam membasmi atau dalam memutus mata rantai buta aksara yang terjadi pada kaum muslimin di awal-awal baru memulai pondasi kejayaan agama Islam. Materi pada hari ini kita mencoba membahas sebuah kitab yang bernama Al-Bahruz Zuhar, yang jauh lebih dikenal dengan Musnadul Bazzar, yang dikarang oleh Imam Bazzar dengan nama asli Abu Bakar Ahmad bin Amr, yang meninggal pada tahun 292 Hijriah. Kisahnya dikisahkan di dalam sebuah riwayat bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah memenangkan perang Badar, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menawan atau menahan 70 tentara dari kaum musyrik yang berasal dari Mekah, kemudian dibawa di Madinah untuk ditawannya, karena undang-undang peperangan pada waktu itu begitulah, kalau kita kalah maka kita yang ditawan, tetapi ketika kita yang menang, kita menawan musuh-musuh kita yang sempat kita tangkap. Apa yang dialami oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hukumnya belum ada di dalam Islam tentang masalah hukum tawanan atau hukum barang rampasan. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak memutuskan secara semena-mena. Dia bermusyawarah dengan kibarus sahabat, salah satunya Abu Bakar dan Umar. Kemudian di dalam kitab ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa ya Umar, ya Abu Bakar, wa ya Umar, ma tarawna min haula'il usara. Bagaimana pendapat Anda tentang masalah para tawanan kita itu? Mau diapakan dia? Belum ada perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Abu Bakar dengan jiwa rahmanya dia mengatakan, hum banul ammi wal asira ya Rasulullah. Mereka itu adalah keluarga-keluarga kita. Karena salah satu yang ditawan di situ adalah pamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Abbas, saudara bapaknya. Salah satu juga yang ditawan adalah menantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari anaknya yang bernama Zainab. Nanti kita kaji tersendiri. Kemudian apa katanya Abu Bakar? Alangkah bagusnya kita menempuh saja dengan cara membayar denda atau membayar tebusan dari tawanan ini. Kemudian Umar mengangkat tangannya seraya protes kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketidaksepahamannya dengan Abu Bakar. Apa dia katakan? Wallahi ma arallazi qala Abu Bakar, tidak sependapat dengan saya Abu Bakar. Kenapa tidak sependapat? Karena menurut Umar mereka sudah mengusir kita dari kampung halaman, mengambil harta kita di Mekah, kita sini kosong berangkat ke Madinah. Kemudian dia memerangi lagi kita di perang Badar ini, mereka kalah mau dilepaskan saja. Maka Umar mengatakan, "Fanadribu a'nakahum," kita bunuh saja mereka. Tetapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak memutuskan ketika itu. Dia bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala semalaman. Keesokan harinya Umar melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Abu Bakar tertangis. Kenapa dia menangis? Karena kenapa sangat sulit untuk memutuskan perkara ini. Kemudian turunlah ayat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa ayatnya? Yang ada dalam surah Al-Anfal, yaitu ayat 66 sampai 68. Di akhir ayat 68 Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Fakulu mimma ghanimtum halalan thayyiba." Makanlah dari sebahagian harta rampasan itu dengan halal. Artinya tawanan ini kalau kamu mendendanya, uangnya bisa dipakai untuk negara dan bisa sebagiannya diberikan kepada bala tentara. Maka turunlah undang-undang tentang masalah hukum, undang-undang tentang masalah ghanimah. Muncul lagi peristiwa karena setelah didata lebih dari 50%
tawanan yang ditawan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak memiliki apa-apa. Keluarganya di Mekah adalah yatim piatu, fakir miskin. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh mendatanya, cari keahlian mereka sendiri. Ada sebahagian tentara orang musyrik itu jago memanah, ada sebagian jago membaca, ada sebagian jago menulis, ada sebagian ahli di bidang al-khuttab, yaitu di bidang syair, di bidang ceramah. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendatanya, kemudian menyuruh setiap yang tidak memiliki uang itu mengganti uang 4.000 dirham. Ya, 4.000 dirham kalau disetarakan sekarang sekitar 16 juta kalau kursnya yang sekarang, tapi dulu sangat mahal. Maka menyuruh setiap orang tersebut untuk tidak membayar 4.000 dirham atau sekitar 16 juta sekarang kursnya, maka menggantinya dengan hanya mengajar 10 anak kaum Ansar. Jadi satu yang tahu memanah mengajar 10 anak yang dari kaum Ansar dan Muhajirin. Begitu pula yang pintar membaca mengajarkan anak 10 orang. Ketika dia sudah pintar membaca, maka dia sudah dilepaskan. Begitu pula yang tahu menulis, maka disuruhlah untuk mengajarkan menulis dan lain sebagainya. Semua pakar yang dimilikinya supaya ditransfer kepada anak-anak kaum muslimin. Dan anak-anak inilah yang nanti mengembangkan ajaran Islam. Salah satunya adalah sigarut sahabat seperti Anas bin Malik, Abdullah bin Umar atau anaknya Umar, kemudian anaknya Ibnu Abbas, anaknya Al-Abbas tadi yang ditawan bapaknya itu Abdullah bin Abbas. Semuanya diajarkan oleh tentara-tentara orang kafir yang berasal dari Mekah. Transfer ilmu inilah yang merubah kejayaan agama Islam menjadi nur, menjadi cahaya ilmu, dan inilah awal kebangkitan Islam yang ada di Mekah, di Madinah. Hanya kurang lebih 10 tahun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mampu mengalahkan dominasinya kaum musyrikin yang ada di Mekah, bahkan sudah mengalahkan dominasinya Rum yang berlokasi di Bizantium, yang berlokasi di Syam. Ketika itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hampir mendominasi di jazirah-jazirah Arab karena dengan ilmu. Selamat merayakan Hardiknas tahun 2020. Mari belajar dari Coronavirus Disease 2019. Semoga kita semua dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhindar dari malapetaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.